menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di antara keduanya, maka harus disertai dengan ilmu. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dari dulu sejak kita kecil sampai sekarang, ya, nikmat yang sangat beragam, nikmat yang sudah sepantasnya kita syukuri dan sudah menjadi habit kita, ya, nikmat yang sudah menjadi rutinitas, mulai dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tanpa kita minta, ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seminimal-minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dasar. Ya, alhamdulillah. Contoh kecilnya apa coba? Ya, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Coba, saya mau tanya dulu. Di sini ada nggak di antara kita yang kalau saat bangun tidur itu berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya Allah, berikanlah oksigen yang cukup untuk bertahan hidup hari ini. Ada? Ada? Nggak ada kan? Karena kalau sudah begitu, kelakuan kita sebagai manusia, sebagai hambanya yang tak tahu malu, ya, yang kadang lupa akan segala nikmat yang Allah berikan di keseharian kita. Yang memang sudah tanpa kita minta itu, tanpa kita minta, Allah sudah kasih. Ya. Dan itu kita sering lupa. Maka dari itu, izinkan di sini untuk mengingatkan khususnya untuk saya pribadi dan untuk beberapa semuanya, untuk senantiasa kita memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga nikmat lainnya yaitu berupa kesehatan. Dan kita bisa berkumpul seperti setiap paginya di tempat yang insya Allah ridho, Allah berkahi, amin. Di Masjid Muslim Bilader, Masjid kesayangan kita semua, ya. Dan juga para ibu dan bapak semuanya yang ada di Zoom online, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian Bismillah Academy. Karena kalau nikmat sehat itu dicabut oleh Allah, maka rasa-rasanya kita tidak sanggup untuk menjalani hari-hari seperti biasanya. Setuju ya? Ya. Saya jadi teringat sebuah lagu dari albumnya Taufik, Taufik. Ada yang tahu lagunya? Mungkin sudah familiar. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap bernafas seluruh hidupku, semoga kita dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah. Begitu ya. Ya, jadi sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang tinggal, yang hidup di dunia, di muka bumi dari Allah, senantiasa untuk memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita coba berikan kepada junjungan alam kita, suri tauladan kita, yang dihabibkan Allah Nabi Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izin kepada teman-teman semua, baik saudara semuanya yang ada di offline maupun di Zoom. Pagi hari ini saya duduk di hadapan teman-teman semuanya dan akan menjalankan amanah ya, amanah dari seorang santri pondok Silom, yaitu sifat. Apa sifat? Kalau kata Ustaz kita santri seperti itu, ya. Dan juga ya dalam kami menggantikan dari asma, yaitu Ayah Beben dan juga Abi Andika yang masih sedang dalam safarnya, dalam perjalanan umroh, dan juga beberapa negara, Masya Allah, bersama ini Abi Andika, Kaila, Ayah Beben, dan juga Budi, dan juga para jemaah dari Pesantren Berbahagia. Kita doakan tentunya semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan hingga bisa kembali ke tanah air. Betul ya. Pengen kita umur kayak Abi. Ya, semoga Allah kasih. Ya. Ya, oke. Kita lakukan kajian majelis Islam kita. Saya awali izin dengan sebuah pertanyaan. Coba siapa di sini yang mau hidupnya bahagia ada? Ada. Yang mau hidupnya bahagia ada dengan saya. Yang mengatakan berarti ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah siap untuk menerima timbal balik dari rasa kebahagiaan itu? Ya, apa timbal baliknya? Itu kesedihan. Sudah untuk menerima kesedihan setelah kebahagiaan. Siap ya? Ya, karena memang sudah sunatullah seperti itu. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya dan segala sesuatu kamu ciptakan berpasang-pasangan agar kamu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Jadi ya sudah seperti itu Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan siang dan malam, bumi dan langit. Akhir kamu. Bisa tuh. Ya, kelampuan selain kesulitan begitu dan juga tadi kesedihan selain kebahagiaan begitu juga sebaliknya ya mengingat tadi setelah saya bertanya siapa yang mau bahagia semuanya ada mana karena memang sudah seperti itu ya kita ini hidup memang banyak maunya ya hidup penuh dengan keinginan. Kita ingin kaya, kita ingin sukses, kita ingin sehat, ingin punya pasangan, ingin punya ini, ingin punya itu, ya dan sebagainya. Karena sesungguhnya keinginan manusia itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Ya. Nah, namun kita sadari, tidak semua keinginan itu baik bagi kita. Ya. Mungkin kalau kita diberikan kekayaan, maka bisa jadi kita lupa akan bersyukur. Ya, kalau kita diberikan rupa yang sangat menawan, maka kita akan menjadi sombong. Dan mungkin kalau kita cepat-cepat diberi pasangan, maka kita tidak bisa belajar menghargai apa arti kita sesungguhnya. Ya, karena yang tadi saya ulangi, ya apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita, ya. Maka hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang baik bagi kita dan segala rahasia yang tidak kita ketahui. Ya, dan juga perlu kita tekankan bahwasanya Allah itu tidak
Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Disitulah Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini lumayan dekat dengan kehidupan saya sebelum di sini, begitu. Ya, masa-masa gimana setelah lulus SMA, ya, dari remaja menuju dewasa begitu, masa-masa apa disebutnya itu quarter life crisis, ya, masa-masa bimbang gitu, memilih mau jalan yang mana, ya. Nah, dari itu, ya di situ bagaimana kita memilih untuk apa yang Allah berikan kepada kita. Allah menggerakkan hati kita untuk supaya kita berdoa. Dan di sini ada dua tipe orang. Ya, tipe yang pertama, Allah menggerakkan hati dia, tapi dia abai, dia acuh, dia tidak mau berdoa, malah disuruh hanya sebatas keinginan saja. Itu ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, nah, dia memang digerakkan hatinya oleh Allah, tapi dia menuruti mereka ya, dia langsung berdoa. Dia mengajarkan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia memang sudah paham bahwasanya esensi dari berdoa itu sebetulnya Allah itu menginginkan kita untuk mendapatkan sesuatu itu, tapi lewat wasilah Allah menggerakkan hati kita. Allah menginginkan kita untuk berdoa seperti itu, ya. Dan jadi di sini saya berikan kemudahan untuk teman-teman semua, ibu dan bapak semuanya, bahwasanya kita harus lebih sensitif lagi. Apabila sudah mendapat sinyal dari Allah nih, untuk Allah menggerakkan hati kita, maka kita harus langsung tergerak hatinya untuk mengangkat kedua kita berdoa kepada Allah. Gitu. Ya, karena baik lagi tadi yang pengalaman saya dulu, alhamdulillah sekarang kawan saya sebanding dengan saya, kalau sudah bentok sudah nggak tahu lari kemana, ya alhamdulillah saya perginya ke masjid. Ini beneran ini serius. Ya, anaknya sekali dulu, cuma nggak seperti sekarang. Dulu masih pasti. Ya, jadi dulu tuh izin cerita ya sedikit. Dulu tuh kalau saya misalnya sholat Jumat ya, sholat Jumat kan ya kalau nggak di sholat di rumah. Nah, tapi kalau lagi latihan berdua tuh saya izin ke bapak saya, Ben pinjam motor ya. Saya dari mau ini Jumatan semua teman di kota itu di Masjid Agung kasih. Jadi pasti juga ada Masjid Agung banget. Di sekarang itu orang tapi ya justru dan saya mungkin kadang berbohong gitu karena nggak semua teman nyatanya cuma segini. Karena saya merasa di situ ya udah mintanya seorang dari di situ gitu. Jadi ya udah pergi misalnya dari jam 11 kan masih lama tuh Jumatan. Ya, saya pergi ke Masjid Agung, saya di pojokan gitu kan, bengong. Itu tuh fase-fase setelah lulus SMA. Ya tadi ya di masa perkembangan memilih jalan itu gimana begitu kan. Ya dulu juga masih ya itu dulu saya masih sempat kerja ya karena dulu saya sempat kerja juga selama kurang lebih 5 bulan di salah satu perusahaan F&B gitu ya beberapa orang yang tahu di Nasib ya. Tapi selama 5 bulan itu saya masih merasa bertanya-tanya karena memang ingin mencari jati diri saya sebenarnya ya. Lalu ya kemudian saya sebelum ke sini sempat daftar polisi begitu ya. Nah, tapi itu saya selalu berdoa kepada Allah. Berdoanya apa ya? Ini semua bangsa di Allah begitulah satu jalannya jangan yang lurus. Dekatkanlah hamba dengan orang-orang yang saleh di lingkungan yang memang tidak memikirkan di dunia, tapi bagaimana caranya mendapatkan dunia dan akhiratku ya Allah. Dan
Ya alhamdulillah sekarang saya berada di sini gitu. Ya. Dan ini merupakan jawaban dari doa yang dulu, doa saya dulu. Ya, kalau 2 tahun yang lalu seorang dari sini memilih untuk memilih hawa nafsunya, memilih untuk tidak sabar, memilih untuk kabur dari kondisi mungkin ya gembala dari sekarang. Ya, karena memang gitu. 2 tahun yang lalu saya sama santri dan ya tiap hari itu pikirannya pulang. Karena kenapa? Ya karena dulu kan belum paham sebenarnya, belum tahu, belum ngerti lah. Karena kan di basicnya juga, backgroundnya juga, saya tidak ada pernah mondok ya dari SMP sampai SMA itu umum. Jadi kok tiba-tiba mondok setelah SMA. Ya, yang mana ini merupakan ya jawaban dari Allah melalui wasilah kakak saya. Kakak saya yang tiba-tiba menawarkan dan ini ada pondok siwa nih, pondok baru di Bogor. Masuk gak? Enggak, betul kan? Kan tiba-tiba masuk pondok, ya kan? Yang belum tahu kayak gitu apa pondok ya kan? Yang saya pikirkan kan dulu pondok, ya gitulah. Dan tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya ya hari demi hari begitu. Dan saya semakin paham, semakin mensyukuri gitu, ya. Dan memang harus begitu, harus berpuasa dari kita ke dalam diri bahwasanya iya, ternyata ini tuh memang yang dulu saya minta sama Allah begitu. Karena ya memang yang tadi saya bilang kan, segala apa yang kita inginkan belum tentu baik dengan kita, ya. Ya Allah mungkin menunda apa yang kita minta dan memang sulit untuk tetap sabar dan percaya di awal, ya. Tapi perlu kita selalu ingat bahwasanya setiap penundaan, setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Meskipun kita belum memahaminya saat-saat pertama tadi, tetapi itu menjadi kesempatan untuk kita untuk senantiasa belajar lebih percaya dan tetap menggantungkan setiap harapan, setiap doa kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena percayalah, rencana Allah itu selalu yang terbaik dan pada akhirnya kita akan melihat berkah yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ya, begitu. Jadi apakah saya sempat menyesal gitu karena nggak sesuai cita-cita saya yang sebelumnya? Ya pasti nyesal belum ada, karena kan ya manusiawi begitu. Nah, tapi semakin di sini semakin paham bahwasanya nggak usah menyesali sama apa yang sudah terjadi, ya. Karena kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakin aja udah Allah bakal ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Meskipun ya di dalamnya ada rasa sakit, rasa gelisah, rasa galau, semuanya, ya. Tapi percayalah, itu semua akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Karena semua yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, ya. Semua yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Begitu. Dan lalu, apakah dulu saya begitu hanya sebatas kebahagiaan dunia saja? Tentu tidak. Ya, kita jangan sampai kita keliru, salah begitu. Kita meminta kepada Allah hanya soal dunia saja, duniawi saja. Ingin motor, ingin mobil, ingin rumah, ingin segala macam semuanya. Ya. Tapi kita perlu memikirkan akhirat juga, ya. Ya tadi kan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkan saya di lingkungan yang memang berusaha untuk mengejar dunia dan akhiratku, ya. Nah, tapi jangan sampai keliru juga. Jangan sampai keliru apa yang kelirunya kita menganggap mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat itu 50-50 sebenarnya. Padahal tidak seperti itu, tidak setengah-setengah. Jadi apa yang harus lebih kita perbanyak? Akhirat, ya. Nah, jadi ini yang sedikit keliru itu atas sama kita, bahwasanya kita ingin
Ya kita berdoa kepada Allah 50-50 seimbang, ya kan? Dunia dan akhirat 50-50. Padahal yang lebih baik itu kita harus lebih mementingkan akhirat. Ya. Nah lalu kok kenapa nggak boleh hanya memikirkan dunia? Karena ada beberapa penyakit yang yang timbul kalau kita hanya memikirkan dunia. Ya, 4 penyakit ketika hanya kita memikirkan dunia. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Ya, kebingungan yang tiada putus. Ya, karena di situ kita akan merasa tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya goals yang sudah paten gitu. Kan kalau misalnya goalsnya akhirat, sudah pasti kan kita tujuan kita di akhirat. Lalu yang kedua, kesibukan yang tak berujung. Ya, sibuk sana sini ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi sebenarnya dalam pikiran kita tuh bertanya-tanya, kamu di bawah kemana? Ya, kesibukan yang tak berujung. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Ya, jadi kita tidak pernah merasa begitu. Ya, jadi kita itu menjadi orang yang fakir. Nah, terus saya pernah dengar bahwasanya fakir itu tidak hanya diperuntukkan orang-orang miskin saja, tapi juga orang-orang kaya yang bahkan lebih fakir daripada orang miskin. Orang kaya seperti apa? Ya, orang kaya yang tidak pernah merasa cukup, dia yang selalu melihat kepada yang lebih, melihat itu selalu ke atas. Ya, ya di situ ya dia menjadi seorang yang fakir karena merasa kekurangan terus, merasa tidak berkecukupan terus, merasa tidak tidak pantas gitu. Padahal kalau dia melihat ke bawah, kalau dia lihat ke bawah, nah di situ dia pasti akan sangat bersyukur karena banyak dari dia yang lebih sulit, lebih susah, lebih miskin begitu ya. Nah, maka ini belajar juga bagi kita untuk kita senantiasa perbanyak untuk melihat ke bawah, yang selalu melihat ke atas ya, karena kalau melihat ke atas itu kan menimbulkan rasa iri hati, dengki begitu ya. Nah, lalu tadi lanjut 4 penyakit yang terakhir yaitu khayalan yang tak berujung ya. Nah, jadi itu 4 penyakit ketika hanya memikirkan dunia. Apa tadi yang pertama? Coba baca. Kebingungan yang tak putus ya, yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tak berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Dan yang keempat, khayalan yang tak berujung. Ya, begitu. Yes. Ya, jadi begitu, Ibu Bangga semuanya. Jadi yang untuk sekarang yang mau saya reminder juga untuk saya pribadi sejatinya kita memang saat ini cuma perlu menambah rasa syukur saja, menambah syukur sehat yang kita punya, bahagia yang kita dapat, manusia baik yang ada di sekitar kita, yang ada di peluk kita, ya, kerjaan yang melelahkan itu juga perlu kita syukuri. Setuju? Setuju. Ya, ya karena beberapa nikmat yang telah Allah kasihkan kita itu merupakan bagian dari kehidupan yang orang lain impikan. Ya, ya mungkin di luar sana kan masih banyak sekali orang-orang yang masih dalam kesakitan, begitu. Beberapa kehilangan kawan baiknya yang masih berjuang meraih impiannya. Maka syukurlah kita ada di situasi yang baik-baik saja. Ya. Dan yang saya mau lihat juga tadi, ketika Allah telah menggerakkan hati kita, maka jangan dikasih jeda, ya langsung angkat kedua tangan kita meminta sama Allah. Ya jadi tadi itu orang yang pertama, yaitu yang abai terhadap sinyal dari Allah, ya. Karena sejatinya Allah menggerakkan hati kita itu karena Allah ingin kita memiliki apa yang kita doakan itu, ya. Itu karena ya percayalah Allah itu kan Allah. Apa Allah?
maha pemberi. Allah, ya. Jadi setiap doa yang tulus, insya Allah akan diperhatikan. Dan bisa jadi apa yang kita inginkan sedang dalam proses menuju kita. Amin, amin, ya Allah. Amin. Sudah. Ya, oke. Kita dengan cek dulu. Sudah lunas ya, Bapak. Ya, karena alhamdulillah maksudnya mau ini ya, dari segi itu Maiden namanya Dedi Corbuzier. Bapak Dedi, boleh lanjutkan Pak? Ya, jadi mama Bapak itu selalu minta gitu kan, yang selalu nonton mengkaji ini kan setiap subuh. Kadang-kadang yang mengisikan usaha teman-temannya sebesar muda. Terus nanya, dan ini siapa nih? Enggak, Bapak itu kan bukan bagian dari situ. Ya, kenapa mereka hanya gitu? Karena ya dulu saya tuh memang suka mainan. Maksudnya beberapa kali ikut lomba piala dulu pas zaman SD, SMP, dan ya juara. Juara itu masih kehitung juara? Enggak ya, juara harapan 2. Ya, itu. Alhamdulillah, ya ini salah satu hal yang saya suka juga karena ya satu demi satu keinginan dari orang tua saya, mama bapak, ya bisa saya wujudkan gitu ya. Ya. Gitu. Udah. Ya, jadi begitu ya Bang, sudah. Babe. Ya, jadi intinya itu berbanyak dari kita untuk senantiasa bersyukur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, karena sejatinya saya yang harus senantiasa banyak belajar, menunggu dari teman-teman semuanya, ya, hamba yang masih doang Jadi kosong gitu, dangkal masih dangkal ya, ilmunya masih nggak ada, kurang nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman semuanya. Maka izin, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, ya, tapi di sini hanya sekedar sharing saja dari apa yang saya ketahui sebelumnya. Segera bentuknya ikan pasti ada bentuknya, segera ikan pasti ada bedanya. Ambil baiknya, jangan buruknya. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsan.